Sobat Kreatif Kota Denpasar, berjumpa lagi dengan saya Ayu Tia dalam segmen Art and Creative Talks, di mana acara ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest 2020, tentu tahun ini sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun ini kita ada pandemi ya, Sobat Kreatif. Jadi tahun ini Denfest 2020 ditayangkan secara virtual semua, dan juga Denpasar memiliki platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar. Jadi UMKM di Kota Denpasar masih tetap bisa berjualan secara online, dan juga Sobat Kreatif bisa berbelanja secara online. Nah, tentu juga di segmen hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif banget, Sobat Kreatif. Jadi di sebelah saya sudah ada Bli Marmar. Halo Bli, halo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Baik. Sehat. Oke, sebelum saya berbincang-bincang lebih lanjut sama Bli Marmar, saya akan membacakan sedikit profil dari Bli Marmar. Bli Marmar bernama lengkap Putu Marmar Herayukti, lahir di Denpasar tanggal 13 September tahun 1983. Banyak terlibat dalam proyek seni instalasi, dan tahun 2019 lalu kebetulan membuat pameran di Art Bali dengan karyanya bertajuk Pejuang Adat. Oke, Bli, bisa nggak sih Bli di sharing sedikit dari kapan sih awal karirnya Bli Marmar di bidang seni instalasi? Kalau di bidang seni instalasi sebenarnya saya terjun langsung di dunia fine art itu belum lama ya. Mungkin sekitar 6 tahun yang lalu saya udah mulai, dulunya saya kan tato artis, saya concern di tato. Habis itu saya merambah dunia seni yang lain. Saya lihat sepertinya saya cukup mempunyai bakat yang lebih daripada sekedar tato. Akhirnya saya mengembangkan di seni instalasi ini. Nah, kurang lebih 6 tahun yang lalu saya mulai ikut terlibat dalam pameran-pameran yang bertajuk instalasi gitu. Saya ikut di Sprites Bali dan beberapa pameran lainnya. Nah, dari situlah saya mulai mengembangkan bakat saya sebagai seniman yang mengarah ke seniman instalasi. Lebih ke patung instalasi sebenarnya. Termasuk ogoh-ogoh itu masuk ke seni instalasi ya Bli? Ya, termasuk. Karena jujur saya sebenarnya benar-benar nge-notice Bli Marmar itu karena karya-karya ogoh-ogoh di Denpasar gitu. Jadi setelah itu baru mulai kulik-kulik sebenarnya Bli Marmar ini profesinya apa aja, dan akhirnya baru tahu kalau ternyata Bli Marmar bisa nato juga, terus banyak juga karya-karyanya yang luar biasa gitu Bli. Nggih, lalu di sini ketertarikan Bli terhadap seni kan sudah muncul sejak kecil ya. Betul. Itu tuh karena memang otodidak, keinginan dan passion sendiri yang muncul tiba-tiba, atau memang ada pengaruh lingkungan? Saya pikir ada dua-duanya ya. Saya tumbuh di keluarga yang sebenarnya mayoritas di keluarga saya itu tumbuh sebagai seorang penggiat bela diri, termasuk ayah saya. Ayah saya seorang ahli silat. Tapi di antara keluarga itu cuman saya yang berbeda gitu. Cuman saya yang diajarin silat tapi nangis gitu. Jadi dari situ pengaruh lingkungan juga ada, karena saya selalu tertarik main ke tempat tetangga saya. Kebetulan tetangga saya itu adalah dia itu adalah mahasiswa di di Universitas Seni Bali, di STSI waktu itu, belum isi namanya. Nah, saya tuh sering melihat bagaimana dia berkesenian, terutama melukis. Saya tertarik banget dalam hal itu, sampai-sampai saya bisa hilang seharian dari rumah cuma nongkrongin rumah itu gitu. Dari situ saya mulai setiap hari menggambar di buku, termasuk buku catatan sekolah saya. Mungkin kalau teman-teman saya nanti lihat pasti ingat kalau dari teman saya dari SD sampai SMA dulu, isi buku catatan saya cuma gambar-gambar. Jadi dari situ kelihatan kan jadinya bakat. Ya, bisa dibilang saya memang seniman otodidak. Oke, dan berbicara tentang lukis-melukis, tato-menato, sebenarnya masih banyak juga image yang negatif tentang tato ya Bli ya. Tapi untuk saya pribadi pun sebenarnya itu adalah sebuah karya seni. Nah, menurut Bli Marmar, untuk menepis pemikiran-pemikiran negatif dari oknum-oknum tentang image tato itu sendiri itu gimana sih Bli? Biasanya mereka karena tidak tahu ya. Tidak tahu bahwa dulu memang ada di tahun 80-an itu tato itu bahkan jauh sebelum itu sejarahnya tato seperti di Jepang gitu. Tato itu adalah bentuk label sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal. Jadi bagi para pemberontak terhadap pemerintahan, mereka juga membuat sebuah punishment gitu? Tadinya mereka dicap sebagai orang kriminal dengan membubuhi tato pada badan mereka. Akhirnya mereka yang dibuang dari tatanan
ketatanegaraan mereka, padahal mereka punya hak di situ. Mereka membuat sebuah jalur pemberontakan dengan membuat tato yang disebut Horimono. Itu perlawanan terhadap di mana saudara-saudara mereka yang duduk di pemerintahan itu berpakaian dengan kimono mereka yang mewah, dan mereka membuat Horimono dengan gaya Jepang, tato yang full satu badan dengan gaya Jepang. Nah, di Indonesia sendiri tahun 80-an sebenarnya tato juga pernah distigma negatif, karena dulu ada beberapa kejadian bahwa orang bertato itu adalah label yang sama, bahwa pelaku kriminal. Dan sepertinya sangat tidak relevan kalau itu masih label itu masih ngecap sekarang. Karena saya pikir orang-orang yang menjadi anak muda serta bilang orang dewasa zaman sekarang tidak terlibat dalam situasi itu gitu. Yang mereka harus tahu, tato zaman sekarang itu adalah hal dimana ekspresi orang itu sudah merambah sampai ke detail-detailnya, mengekspresikan diri sampai di aksesoris. Tapi sayangnya memang banyak orang yang belum sadar bahwa tato itu adalah sebuah aksesoris. Selain melibatkan ekspresi dirinya, cuman itu mereka belum sadar bahwa itu adalah permanen dalam tubuhnya. Itu aja kira-kira sebenarnya harus orang-orang tahu, bukan stigma negatif lagi. Apalagi yang harus dinegatifkan. Orang sekarang tato itu dari industri bisnis ada, dari seninya memang kuat di situ, memang basicnya. Habis itu kesadaran akan kesehatan dan lain sebagainya sudah pada disadari semua tentang tato. Saya rasa itu nggak relevan untuk zaman sekarang. Harusnya sudah nggak ada yang berpikir seperti itu lagi. Kalau cara menepisnya adalah zaman yang menepisnya, di mana informasi tentang tato dan lain sebagainya itu masuk dengan sangat mudah sekarang, diakses dengan sangat mudah. Apalagi siaran TV, kalau kita lihat bukan TV lokal ya, TV di luar itu sering menceritakan bagaimana seorang tato artis itu dan kehidupannya, benar-benar dia adalah seorang seniman. Begitupun seorang kolektor tato. Bukan kriminalitas juga kan? Bukan. Cuman di Indonesia berapa tahun lalu di awal 2000-an masih ketika pelaku kriminal dilihatkan tato itu masih seperti itu. Kalau zaman sekarang itu saya rasa sangat tidak relevan untuk dilakukan. Karena kan tidak semua orang seperti itu gitu kan. Tidak ada hubungannya juga tato dengan kriminal, itu hanya label yang dibikin sama orang dulu. Tapi kalau sekarang mestinya di era informasi yang sangat gampang ini harusnya orang sudah melek gitu. Harus lebih open minded juga tentang hal-hal itu ya Bli. Iya, betul. Oke, dengan karya-karya Bli yang begitu banyak dan hobi-hobi yang banyak banget, saya pengen tahu nih, karya-karya Bli itu punya ciri khas sendiri nggak sih Bli? Dan itu ciri khasnya apa aja? Apa akan selalu melibatkan hal-hal yang berbau nilai-nilai filsafat atau seperti apa? Ya, itu salah satu dari ciri khas saya, bahwa semua karya saya itu terlahir dari buah pelajaran saya. Jadi saya tidak akan membuat karya yang saya tidak ketahui identitasnya. Saya membuat sebuah karya yang saya ciptakan dari beberapa hal yang saya ketahui, saya pahami, bukan cuma tahu, tapi saya pahami dan pelajari dengan betul-betul. Dan banyak dari karya saya itu hasil dari pelajaran dan apa yang saya lakukan sebenarnya. Kalau belum saya berhasil melakukan, hanya sebatas masih dalam nilai yang saya anggap baik dan bagus gitu, biasanya belum saya ciptakan dalam sebuah karya. Setelah saya yakin akan sebuah filosofi dari apa yang saya pelajari itu, baru saya tuangkan dalam sebuah karya. Saya pikir kalau dari segi skill itu akan berkembang terus-terus, dari segi style akan berubah terus-terusan, cuman identitas saya adalah itu yang saya bilang tadi. Dan itu juga sebenarnya bisa jadi hal yang luar biasa ya Bli, ketika orang asing misalkan bertanya soal karyanya Bli kan kalau kita lihat secara fisik aja semua orang bisa bilang oh ini bagus, ini enggak, tapi nggak ada yang tahu itu apa sih filosofinya, itu sebenarnya nilai jual yang luar biasa kan. Itu adalah cara saya untuk menyampaikan sesuatu pada halayak, apa yang saya pikir itu benar, apa yang saya pikir itu akan baik dan saya tahu itu baik dalam kehidupan dan lingkungan saya coba tuangkan pada mereka-mereka, teman-teman yang melihat, orang-orang yang melihat dalam bentuk karya yang saya usahakan dengan kemampuan saya akan membuat itu semakin indah dilihat dan menyesuaikan sama banyak selera orang, sehingga informasi yang saya berikan itu mudah diakses oleh mereka dan ingin mereka mendengarkan. Sama seperti lagu, ketika kita menuliskan sebuah lirik yang kuat akan sebuah pesan, itu musikalitas kita juga dipancing di situ untuk berkreativitas lebih bagus lagi dan easy listening mungkin. Semua orang bisa mengakses itu sehingga pesannya lebih mudah. Dan tanpa menghilangkan identitas yang sebenarnya. Dan boleh deh Bli berbagi tips sama sobat kreatif yang lagi nonton di rumah, gimana sih cara mencari ciri khas atau karakter dalam sebuah karya itu. Mungkin ada teman-teman yang anak-anak milenial yang masih bingung, saya ini sebenarnya bisa melukis kok, tapi gimana ya caranya menjadi berbeda di antara yang
sama banyak gitu. Iya. Karakter itu tidak ada karakter yang dicari. Jadi pencarian karakter itu saya rasa adalah pikiran yang kurang baik, maksudnya kurang tepat. Karena karakter itu kita bentuk sendiri. Kita membangun karakter kita sendiri dengan pengalaman yang kita alami, dengan apa yang kita dengar, lihat dan rasakan. Itu membentuk karakter kita seperti sekarang. Kalau kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan bahkan tidak pernah merasa, bahkan itu karakter itu tidak akan bisa terbentuk sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Kalau kita meniru itu beda dengan karakter. Sekarang ini lebih banyak orang ingin terlihat instan untuk menjadi terkenal, seniman atau yang lainnya. Mereka ingin meniru orang apa yang lagi itu yang ditiru sama mereka. Mereka lupa bahwa mungkin banyak yang bisa melakukan sesuatu yang bagus. Akan banyak sekali, apalagi kalau sekarang ngomongin tentang seni, ada sekolah seni. Tentang skill di situ udah gampang banget. Belum lagi kalau tidak sekolah seni, kita bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya tentang skill. Tapi tentang karakter itu nggak bisa. Tidak itu bisa dipelajari lewat media itu sih. Nggak akan bisa. Jadi menurut saya seorang seniman tidak harus terbelenggu dengan dalam ruang lingkup berkesenian yang terpatok hanya skill saja. Dia harus punya wawasan yang sangat luas, dia harus punya tingkat kecerdasan yang tinggi, memahami sesuatu dengan baik. Yang paling penting adalah jangan pernah mengabaikan perasaan. Karena seni itu tentang merasa. Iya, benar. Itu kalau biasanya memang orang-orang seniman itu lebih deep banget perasaannya itu karena dituangkan dalam karya-karyanya juga kan. Iya. Seni itu sebuah karya itu yang kita ciptakan itu seperti kita menaruh nafas kita, makanya dibilang seni itu ada yang hidup gitu. Wah ini hidup banget gitu, bukan karena skillnya membuat itu jadi itu kelihatan hidup, bukan. Kalau saya pikir energi yang dia tuangkan pada saat dia berkesenian itu yang membuat jadi luar biasa. Bahkan dia seperti bermeditasi pada suatu tempat yang akhirnya dia taruh di situ energinya dan itu akan diterima oleh banyak orang. Seperti kita menaruh suatu pesan yang kita lempar broadcast melalui satu pesan gitu, semua bisa membaca dengan baik, apalagi tulisannya itu sangat enak untuk dipahami gitu. Begitu juga untuk karya-karya seni yang tidak berupa tulisan ya. Betul. Kalau di Bali ini seperti lontar tanpa tulis gitu. Iya. Betul. Nah sekarang kita masuk ke masa pandemi ya Bli ya. Sebelum pandemi tentu saja semua kegiatannya Bli berjalan sangat lancar, maksudnya semua rame lah apa-apa. Sekarang dibatasi kan semasa pandemi. Ini nih pandemi ini berdampak sangat signifikan nggak sih Bli untuk kegiatan-kegiatan Bli, usaha-usaha Bli sebelum pandemi? Kalau dari segi usaha ya, saya seorang tattoo artis, tentunya pandemi ini sebenarnya dari segi protokol kesehatan. Kami sudah melakukan itu dengan baik karena ada standar operasional prosedur di tato itu. Sebenarnya apa yang dilakukan orang sekarang ini, saya sebagai tato artis dan beberapa teman yang lain itu udah biasa melakukan hal seperti ini, dan kami tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Cuman orang-orang yang datang itu memang belum terlalu siap untuk karena parno juga. Satu itu, yang kedua adalah mereka itu mungkin dari segi pembiayaan untuk membuat sebuah tato bukanlah prioritas buat mereka. Jadi dari segi usaha kalau di tato itu agak menurun, cuman nggak apa-apa. Tetap jalan tapi Bli ya. Tetap jalan, semuanya tetap jalan. Jadi kita nggak bisa berharap semuanya biasa-biasa aja. Justru dengan adanya seperti ini kita dituntut untuk jadi lebih baik secara kualitas dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam segi yang lain, di balik keterbatasan ini sebenarnya saya jadi lebih banyak punya waktu untuk membangun diri saya lebih daripada sebelumnya. Itu. Termasuk membuat gerakan ketahanan pangan Karangalit ya Bli ya, sebenarnya ini nggak masuk dalam CV ya, tapi saya cukup sering lihat akun Instagramnya Bli Marmar karena benar-benar belakangan ini deretannya tuh aktif banget di Tapakaranya. Sehingga saya lihat juga Ibu Wali Kota Denpasar, Pak Wali Kota Denpasar juga terinfluence dari apa yang diposting sama Bli Marmar itu. Bisa deh diceritain dari gimana sih awalnya kok bisa kepikiran buat gerakan itu? Tapakara ini sebenarnya ketahanan pangan Karangalit ketika pandemi ini pertama kali terjadi. Kebetulan saya ini adalah seorang klien adat di Banjar saya, jadi saya bertanggung jawab atas semua keputusan di masa pandemi ini, termasuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan di desa saya atau di Banjar saya agar tetap berlangsung baik gitu, walaupun dalam situasi yang sulit. Nah, cara ini adalah salah satu cara yang sebenarnya saya rancang untuk di Banjar saya awalnya.
di Banjar saya ingin semua warga itu satu menghilangkan stres mereka dengan cara menanam. Tadinya mereka menanam tanaman hias, tapi kan nggak ada manfaatnya. Maksudnya manfaatnya hanya sebatas stress healing aja. Ya, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya kita kan secara ekonomi kita akan mengalami penurunan signifikan banget kan. Nah, dengan adanya Tapakara ini mereka terbantu. At least mereka punya 25% yang dihasilkan dari kebunnya sendiri. Mensejahterakan pangan diri sendiri dulu gitu kan. Jadi gerakan ini memang saya gagas dan akhirnya saya buat di Banjar saya, lalu saya sharing sama teman-teman yang lain, dan saya rasa bukan karena saya seorang penggagas sebuah gerakan yang cerdas, bukan. Cuman saya hanya tahu feeling saya mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang harus saya lakukan dan ini memang dibutuhkan, bukan karena saya cerdas merancang sesuatu, bukan. Tapi saya percaya feeling saya cukup bagus tentang apa yang kita butuhkan. Ketika saya mengeluarkan ini ternyata memang responnya bagus sekali dan banyak memang sudah memulai sejak lama. Cuman dalam situasi ini Tapakara ini, ketahanan pangan Karangalit ini sangat dibutuhkan banyak orang. Itu yang membuat akhirnya Tapakara ini menjadi besar seperti sekarang. Semua orang hampir setiap hari saya menerima mention dari teman-teman yang punya Tapakara di rumahnya, dan saya sangat, bahkan hashtagnya sudah banyak ada yang pakai beli. Cukup lihat, wah ternyata gerakan yang dibuat sama Beli Marmar sudah menyebar sangat luas. Dan di Tapakara ini saya dan teman-teman volunteer yang lain, ada beberapa orang, itu kita udah nyebarin bibit gratis sebagai pertama itu di Banjargemoh, sebagai perangsang mereka untuk mulai menanam lagi. Tadinya awal bulan pertama mereka seperti ngapain sih, beli aja udah gitu kan. Ketika pokoknya tanam aja. Kalau ekonomi kita ada bagus terus, kalau enggak gimana mau beli kan? Kalau mereka kita pancing untuk membeli bibit, mungkin mereka nggak mau. Tapi setelah bibit gratis mereka tanam, sebulan kemudian menghasilkan. Mereka, ada lagi nggak sih? Setiap bulan begitu, dan sekarang sudah 2.800 bibit kami bagikan secara gratis. Selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi ini. Nah, kebetulan saya di Banjar itu sebagai klien Banjar membuat sebuah program beras bersubsidi, beras murah bersubsidi. Jadi setiap bulan warga kami itu bisa membeli beras yang disubsidi oleh Banjar itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran. Nah, di momen itulah kami membagikan bibit Tapakara ini. Dan alhasil di Gemah itu sendiri sudah banyak yang punya Tapakara dan berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Yang belum masih tetap berusaha karena bibit itu masih kita bagikan secara gratis. Kedepannya kita di Tapakara ini sebenarnya sudah bingung tentang bagaimana cara membiayai bibit gratis itu. Tapi kami udah mencari cara di satu kesempatan, seperti ada bazar itu kami diundang, Tapakara diundang di situ, kami buka booth. Booth itu kita menjual bibit. Jadi setiap bibit yang dibeli itu sudah berdonasi bibit juga. Seumpama saya menjual satu bibit pohon, itu sebenarnya mereka membeli satu bibit, berdonasi satu bibit untuk yang lain. Jadi bisa dibilang sebenarnya tidak ada mengambil keuntungan dari itu kan, karena ini sebuah uang gerakan yang didapat adalah untuk didonasikan lagi. Ini sebuah gerakan di mana yang menjadi tujuan kita adalah kita harus kuat di kaki sendiri dalam masa pandemi ini, sehingga hal-hal yang akan menjadi efek dari runtuhnya ekonomi di masa sekarang, kayak saya katakan runtuh lah ya, itu tidak terlalu berat dialami oleh orang-orang ketika mereka punya kesibukan yang menghasilkan benar-benar kebutuhan orang yang nggak bisa ditipu. Itu kan sebenarnya lapar kan. Setiap hari, setiap mereka sudah tahu apa yang mereka hasilkan adalah apa yang akan mereka makan, mereka akan menakar dirinya untuk berusaha ataupun menunggu lebih sabar untuk memakan sesuatu dari apa yang mereka hasilkan, bukan menunggu dari pemerintah untuk dibantu dan lain sebagainya. Karena pemerintah juga nggak bisa menjangkau semuanya banget. Tidak mungkin. Pemerintah kita tidak punya pendapatan. Saya sangat sadar akan hal itu ya. Pendapatannya tidak ada. Sedangkan kalau masyarakat semuanya berpangku tangan sama pemerintah, jalan satu-satunya ya masyarakat akan dibiarkan, dan itu tidak mungkin akan menjadi hal baik. Karena perut yang lapar akan menjadi, saya sering mendengar perut yang lapar nggak bisa digampangkan. Memang tidak, tapi tidak ada pertolongan selain diri sendiri, dan nggak ada berdiri di atas kaki, selain di atas kaki sendiri. Itu yang jadi moto saya. Makanya teman-teman itu saya ajak untuk ayolah mulai. Dan saya yakin memang potensi kita di negara agraris kan kita kan,
harusnya kita memang jadi petani. Iya. Kalaupun ada pariwisata yang sekarang menghantam Bali ini, pariwisata yang tadinya orang 70% katanya bergantung pada pariwisata sekarang runtuh ini. Sekaranglah saatnya kita melek mata bahwa pariwisata dan menghilangkan gengsi gitu. Iya, pariwisata bagus ada. Bagus ada sebagai hal yang menjadi sampingan. Kalaupun dia besar nggak apa-apa gitu. Tapi yang menjadi utama bagi kita karena pariwisata sangat rapuh. Sangat rapuh. Dengan isu sedikit akan selamanya begitu. Ketika ada mau isu aja Gunung Merapi, apa namanya, Gunung Merapi, pariwisata turun segala macam. Kita nggak bisa bergantung di dahan yang rapuh dong. Makanya bertani adalah salah satu potensi yang sangat besar buat kita bisa hidup terus menerus dalam situasi apapun. Dalam situasi ini kita ingin, ayo kita sadar lagi bahwa bertani ini memang warisan leluhur kita. Yang lainnya itu adalah sampingan ala karunia atas apa yang kita bangun, apa yang leluhur kita bangun selama ini, sehingga orang ingin melihat kita lebih dalam lagi gitu. Oke, Sobat Kreatif, ada beberapa hal yang saya petik yang cukup menarik dari perbincangan saya sama Bli Marmar tadi seputar tapakara dan hal-hal gerakan-gerakan yang Bli Marmar lakukan selama masa pandemi. Karena sebenarnya kalau dicari-cari gitu ya, Bli kan nggak cuma Bli Marmar sebenarnya yang melakukan hal yang sama gitu kan. Betul. Di Bali, tapi menurut saya Bli Marmar bisa memanfaatkan koneksinya dengan baik sehingga gerakan tersebut tuh bisa tersebar luas. Jadi kita bisa lihat sama-sama ya, Sobat Kreatif, kalau Instagramnya Bli Marmar juga followers itu 120 sekian K gitu, dan itu sangat dimanfaatkan dengan baik sekali untuk menyebarluaskan hal itu, nggak cuma di kalangan Banjar aja berarti dia, jadi sudah sangat luas, dan itu patut sekali untuk kita contoh sama-sama. Jadi kita semua bisa survive bareng-bareng di masa pandemi, tidak bergantung satu sama lain gitu. Jadi menyiapkan kesejahteraan pangan di rumah masing-masing juga sangat bisa banget di masa-masa seperti ini gitu. Lalu yang menjadi tantangan nih Bli untuk di masa-masa pandemi ini untuk semua Sobat Kreatif yang sedang menonton itu apa aja kira-kira? Untuk Bli pribadi juga tantangannya apa? Satu aja tantangannya. Di masa ini kalau saya menganggap pandemi ini adalah sebuah siklus alam. Kalau tidak alam yang mengizinkan, nggak mungkin ada hal seperti ini. Siklus alam di mana orang-orang harus membangun dirinya lagi. Jadi di tengah orang-orang yang larut dalam keterpurukan, ada juga orang-orang yang bangkit jauh lebih baik daripada sebelumnya dari segi karakternya, dari segi kekuatan tentang bertahan dalam situasi yang sulit dan lain sebagainya. Dan saya adalah salah satu orang yang memilih untuk membangun diri saya daripada berharap ini akan sesuai seperti apa yang dulu terjadi. Itu harapan itu saya buang jauh-jauh. Saya hanya melihat situasi secara real. Ini situasi ini seperti ini dan saya happy menjalani ini. Saya happy, nggak ada tekanan sama sekali dalam situasi pandemi ini karena saya bukan orang yang mencoba menolak apa kehendak alam. Saya adalah orang yang menerima apa aja. Ya, saya diberikan sebuah kecerdasan dan semua orang memiliki itu saya gunakan, dan kejelian ini saya gunakan untuk membangun diri saya dan kalau bisa membangun lingkungan sekitar saya termasuk keluarga dan lingkungan untuk lebih baik lagi ya. Jadi sebenarnya kita pandemi ini timing yang bagus ya, beliau bagus banget untuk sadar sama-sama, menyadarkan diri, kita mengingat-ingat kembali kita kurangnya apa ya kemarin, kita memperbaiki diri, kita explore lagi kemampuan diri, sehingga nanti pas pandemi mungkin tidak akan sama sekali tidak 100% berhenti, tapi kita akan berdampingan ya nanti selanjutnya. Tapi seenggaknya kita sudah siap lah dengan hal-hal buruk yang akan terjadi lagi, kan namanya juga hidup, nggak akan happy terus, nggak akan bagus-bagus terus. Kayak gitu. Bener, kalau saya memang prepare untuk hal yang terburuk. Selalu dalam hidup saya hanya memikirkan gimana kalau hal terburuk terjadi. Kalau itu kita sudah siap, nggak akan ada yang bisa mengalahkan kita gitu. Dalam situasi yang baik kan kita berarti aman-aman aja. Kalau orang kan selalu terlena di keadaan baik sebenarnya, malah di keadaan buruk itu benar-benar harus menyadarkan diri banget sih. Kadang-kadang orang menolak untuk bangun karena keenakan mimpinya. Keenakan seneng-seneng gitu. Padahal kehidupan nyata itu harus bangun gitu. Bangun sesakit apapun harus bangkit gitu. Oke, Bli juga saya lihat aktif di YouTube ya, Bli ya? Masih aktif YouTube-nya sampai sekarang? Sebenarnya saya bukan aktif di YouTube. Tapi ada channel YouTube? Saya bikin channel YouTube karena saya pikir menyampaikan informasi sekarang ke teman-teman itu baik lewat YouTube, termasuk Tapakara ini. Nah, dari situ saya pikir
saya patut punya konten YouTube sendiri yang di sana officially saya yang bikin. Karena begini, belakangan ini saya melihat saya banyak dimanfaatin sama YouTube channel yang ada. Mereka membuat konten tentang saya tanpa seizin saya satu, dan tidak benar-benar tahu saya ini seperti apa. Itu bukan dari saya, tidak konfirmasi sama saya. Itu menurut saya hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Itu sangat tidak etis, dan itu menggiring opini orang tentang saya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan cara saya, dengan Instagram saya akan menceritakan hal yang sebenar-benarnya aja di Instagram saya. Saya nggak mau bohong sama orang-orang, karena menurut saya kebohongan itu jadi kebiasaan nanti gitu. Saya nggak mau mengajarkan itu sama teman-teman saya gitu. Dan di konten YouTube saya ini, saya hanya menceritakan hal yang sebenar-benarnya terjadi. Seperti dalam YouTube saya yang kemarin tentang Tapekaro, ya saya memang bukan YouTuber ya. Jadi tentang produksi itu kami memang bikin, videonya tetap kami bikin, cuman konten-kontennya itu memang kami pilih apa yang kira-kira harus kita tuangkan dalam konten di konten ini, itu kita persiapkan matang. Dan lagi lebih, saya kan bukan YouTuber seperti yang lain. Saya hanya punya konten YouTube itu sebagai sarana informasi saja. Jadi memang YouTube saya itu mungkin update video atau kita ngupload video itu cuman sebulan sekali mungkin, atau kalau bisa cepat 2 minggu sekali mungkin. Nah itu isinya juga variasi banget gitu. Nah, yang jelas seenggaknya Beli Marmar juga memanfaatkan media-media yang apapun ada untuk memaksimalkan gerakan-gerakan yang Beli Marmar lakukan. Apapun. Dan itu sebenarnya patut dicontoh sih sama Sobat Kreatif. Jadi kita buat akun itu nggak cuman isinya prank-prank aja gitu, buatlah sesuatu yang edukatif. Segala sesuatunya harus berdampak pada kita, berdampak pada lingkungan. Lingkungan itu artinya bukan lingkungan hidup yang alam gitu. Termasuk manusianya harus berdampak. Karena menurut saya ketika kita menyiarkan atau memberikan sesuatu yang bagus, itu semua orang akan mengakses sesuatu yang bagus kan. Nah, dalam keadaan semuanya berpikiran bagus, kita bahkan tidak butuh satpam untuk di rumah kita, tidak butuh pengamanan yang khusus, karena semuanya berpikiran baik gitu. Dan jadi cara-cara itu seharusnya teman-teman yang menjadi YouTuber gitu. Kebetulan saya ngomong di sini biar mereka tahu bahwa YouTuber kalau ngeprank harus ada etika juga gitu. Harus ada etika. Kalaupun bikin konten-konten itu harus beretika juga. Dan paling tidak oke lah secara money oriented nggak apa-apa dalam segi itu, tapi harus lihat dampaknya, karena itu akan berbalik ke kita juga. Itu sih. Jadi kreatif boleh, tapi jangan lupa juga ada hal-hal seperti etika, karena aturan-aturan secara moral juga. Itu pertanggungjawabannya besar loh, pertanggungjawaban moralnya itu besar. Sebenarnya nggak salah orang mau bikin konten apa aja, asal hal-hal itu tuh diperhatikan gitu ya, Beli. Betul. Oke, itu juga menjadi tips-tips dari Beli Marmar untuk sobat kreatif yang mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya bikin konten YouTube, terus lagi bikin-bikin video di Instagram. Mungkin akan lebih baik kalau sobat kreatif memikirkan hal-hal seperti etika, seperti nilai-nilai moralnya juga kayak gitu. Oke, Beli, terakhir yang mau saya tanyakan sama Beli Marmar, harapan untuk industri kreatif saat ini seperti apa, dan juga harapan untuk DNA dan Denfest. Ada 3 pertanyaan terakhir. Oke. Pertama, industri kreatif ya. Industri kreatif itu memang dituntut untuk lebih luas ya. Lebih luas dalam memahami situasi seperti sekarang ini. Apa kira-kira yang bisa potensial untuk membuat kita yang kita bangun dalam industri kreatif itu yang harus kita pilih dan jeli kita melihatnya. Dan satu lagi, kita anggap aja kita mulai dari nol sekarang. Memang kita membangun dari nol sekali. Kita mau berjualan apapun itu, nggak bisa kita berharap dengan pola-pola yang kemarin. Kita harus explore lagi tentang menyesuaikan dengan situasi sekarang. Nah, kalau tentang apa tadi selanjutnya untuk DNA, harapannya untuk Dharma Negara Alaya. Dharma Negara Alaya ini kebetulan saya diundang pada saat pembukaan ini. Saya melihat juga sebelum Dharma Negara Alaya ini selesai dibangun, saya melihat secara fisik gedung ini sudah menyediakan hampir semua kebutuhan yang kita butuhkan untuk generasi muda di Denpasar untuk berkreativitas. Memang ada beberapa hal yang memang harus disempurnakan, seperti ruang pamer yang itu sebenarnya bisa lebih disempurnakan lagi agar bisa digunakan lebih optimal, seperti teater Taksu. Itu teater yang luar biasa loh, tempat teater yang luar biasa. Saya pikir di Taksu ini harus ada sebuah pertunjukan
yang memang berkelas. Jadi siapa yang masuk ke teater taksu ini adalah performer yang memang benar-benar berkelas, sehingga nantinya teater taksu datang ke sini, orang datang ke sini harusnya tetap bertiket. Dengan membayar tiket itu orang merasa memiliki sebuah pertunjukan itu sendiri. Mereka menghargai proses sebelum mereka tampil dan mereka menghargai perjuangan mereka agar bisa tampil di teater taksu. Nah, dalam masa seperti sekarang ini, sepertinya itu sebenarnya seharusnya bisa dilakukan karena melihat kapasitas teater taksu sangat besar menurut saya di Denpasar. Kalau itu dilakukan, mungkin dengan Denfest sekarang ini, itu nggak semuanya harus dilakukan secara online. Karena seumpama kita membuat sebuah pameran karya seni, itu karya seni nggak akan bisa dinikmati dari secara online. Itu seperti kita melihat katalog, nggak ada enaknya, nggak ada rasa yang kita terima, nggak akan nyambung sama apa yang disampaikan oleh sang seniman. Kalaupun akan digelar secara offline, sebenarnya yang kita nggak boleh itu kan physical distancing harus kita utamakan, protokol kesehatan dan pola hidup bersih itu harus kita utamakan. Itu sangat bisa dilakukan di Alaya Dharma Negara, umpamanya Denfest dalam situasi ini. Begitupun di teater taksu seperti yang saya bilang itu. Dengan menjual tiket online umpamanya dengan pertunjukan yang ada, mereka bisa dibatasi dong. Mereka bisa dibatasi sekian orang saja, dan itu diatur dengan protokol yang baik. Begitupun dengan pameran-pameran rupa yang lain umpamanya yang akan diadakan di sini, itu sangat bisa dilakukan di Dharma Negara Alaya dalam situasi seperti ini untuk Denfest. Dan yang terakhir, harapan untuk Denfestnya sendiri ke depannya? Denfest ini harus tetap hidup ya pertama ya. Yang kedua, Denfest ini adalah sarana di mana bukan tentang kuliner aja. Festival itu selama ini ngomongin tentang orang jualan, bazar dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di sini juga menunjukkan apa potensi-potensi yang ada, termasuk potensi dalam budaya dan berkesenian. Nah, dalam Denfest ini ide-ide kreatif anak muda harus dituangkan juga ikut di sini dan terlibat di sini. Saya rasa bagi panitia Denfest akan kewalahan jika itu dilakukan sendiri. Jadi banyak orang yang harus dilibatkan di sini dalam potensi-potensi yang ada. Dengan adanya Dharma Negara Alaya ini mungkin akan menjadi wadah sebelum jadi seperti inkubator sebelum Denfest sebenarnya. Nah, dari sini harapan saya memang Denfest ini harus lebih luas daripada sekedar berpusat di pusat kota aja. Harus ada di mana-mana Denfest ini. Ketika orang ngomongin Denfest, mungkin berlangsung selama berapa minggu atau berapa hari, itu yang namanya Denfest, seluruh kota Denpasar festival itu berbau Denfest gitu. Semuanya terlibat. Baik, terima kasih Bli Marmar atas semua sharingnya, terus juga pesan-pesannya juga, harapan-harapannya untuk kita semua. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, Bli, karena keterbatasan waktu, tentu kita harus menyudahinya sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan Sobat Kreatif mau tanya-tanya soal Bli Marmar, bisa di kolom komentar atau bisa DM langsung ke Bli Marmar ya, karena cukup sangat ramah sih menurut saya, komunikatif sekali untuk diajak bicara. Dan saya ingin sedikit memetik dari pembicaraan bersama Bli Marmar. Tadi menarik sekali, Bli Marmar juga menyampaikan bagaimana seorang seniman atau kita anak milenial nih yang lagi mencari atau membentuk karakter kita dalam berkarya itu bisa melalui sering-sering melihat, mendengar dan juga merasakan gitu. Jadi ketiga aspek itu akan membentuk karakter kita, dan untuk menjalani masa pandemi ini tidak boleh bersedih, kita harus happy terus ya Bli ya, karena kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Jadi kita harus berdiri sendiri, kita harus sama-sama bisa survive bareng-bareng. Kita nggak boleh terpuruk lah sama keadaan, nggak boleh mengalah sama keadaan sekarang ya Bli. Oke, baik, terima kasih Bli Marmar. Untuk kesempatan kali ini saya tutup dengan selfie bareng. Kapan lagi kan ya saya ketemu sama Bli Marmar gitu. Sibuk banget pastinya Bli Marmar. Oke, kita selfie ya Bli ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bli. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga kepada Sobat Kreatif Kota Denpasar sudah menyaksikan segmen Art and Creative Talks. Jangan lupa saksikan tayangan-tayangan seputar Denfest di denfest.creativity.id, dan juga Denpasar menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar untuk berjualan secara online, dan Sobat Kreatif bisa berbelanja juga secara online. Sampai jumpa di lain segmen dan dadah!